Pemirsa, meningkatnya kasus COVID-19 belakangan ini membuat ketersediaan ruang rawat inap dan ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 semakin menipis. Untuk memenuhi ketersediaan ruang rawat inap dan ICU, Satgas Penanganan COVID-19 menambah fasilitas tempat tidur dan ICU di rumah sakit sebanyak 30%. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, angka kematian pasien COVID-19 pada pekan ini naik 0,3% dibandingkan pekan lalu. Angka kasus tersebut masih naik turun per minggunya. Provinsi dengan kasus kematian yang terus bertambah seperti di Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan DKI Jakarta. Menurut Profesor Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, tingginya angka kematian yang disebabkan COVID-19 juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan COVID-19 di berbagai daerah yang masih belum stabil dan perlu ditingkatkan. Lonjakan kasus yang terjadi berdampak pada kapasitas rumah sakit di berbagai daerah semakin mengkhawatirkan. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, ketersediaan ruang isolasi dan ICU sudah melebihi 70%. Sementara itu, pemerintah telah meningkatkan jumlah fasilitas rawat inap dan ICU COVID-19 di rumah sakit sebanyak 30% dan mempersingkat tahapan rujukan pasien COVID-19 ke berbagai rumah sakit. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang kasus positif COVID-19 yang kian meningkat, saat ini kami telah terhubung dengan Mas Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi Mas Heri, apa kabar Mas? Selamat pagi Mas Andrew, selamat pagi Mbak Prisil. Selamat Salam pagi. sehat. Salam Sehat. sehat. Mas Heri, kalau kita berbicara mengenai peningkatan angka kasus COVID-19 ini sudah melonjak agak tinggi itu di pertengahan bulan Agustus. Positif rate itu meningkat di angka 20% dan pada pasca libur Natal dan Tahun Baru itu menembus angka 29,4%. Dan di hari kemarin kita lihat bahwa peningkatan angka kasus positif COVID-19 itu mencapai di angka 8.800 dan di Jakarta ini sudah mencapai angka 2.000 positif COVID-19-nya. Lalu Mas Heri sendiri bagaimana melihat angka-angka ini, Mas? Ya, baik Mas. Jadi memang situasi penularan itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan saya rasa ini harus benar-benar kita hadapi dan kita sikapi dengan respon yang baik, dengan sikap yang baik dan juga dengan menjalankan protokol kesehatan yang baik. Jadi memang terjadi positive rate-nya kita masih cukup tinggi ya dibandingkan standar WHO yang menyarankan untuk pengendalian itu minimal atau maksimal itu 5%. Kita di atas 10% dan beberapa hari lalu bisa menembus 25% karena memang dari jumlah orang yang diperiksa dengan ditemukannya kasus itu memang masih sangat besar. Tentu saja ini adalah warning ya buat kita semua untuk semakin waspada dan pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sejak kemarin mengumumkan ada pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Bali misalnya. Kenapa di Jawa Bali? Karena Jawa Bali adalah epicenter utama dari penularan. Dari dua daerah ini, dua pulau ini ada 70% kasus itu berasal dari daerah ini. Jadi memang ini yang harus kita fokus untuk kita tangani terlebih dahulu. Dan sekarang pemerintah sudah memutuskan nanti pertanggal 11 dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat di 23 kabupaten kota di Jawa dan Bali. Seperti itu. Oke, pemerintah akhirnya sekarang juga menerapkan untuk kita kembali kepada Ya. pembatasan berskala besar. Kemudian Mas Heri boleh untuk secara data seperti apa sih kondisi rumah sakit saat ini? Ya, rumah sakit terutama di Jawa Bali memang tingkat keterisiannya cukup tinggi ya. Kalau secara rata-rata mungkin memang terlihat antara 70-80% gitu. Tetapi ada beberapa kota yang sudah terisi di atas 90%. Dan yang penting juga perlu diperhatikan adalah keterisian ruang rawat darurat ya, ICU ya, intensive care unit yang ini juga semakin meningkat, itu menandakan bahwa tingkat keparahan dari pasien itu yang juga cukup banyak gitu. Padahal kalau dari statistik jika pasien COVID sudah masuk ke ICU biasanya mereka memiliki risiko kematian yang lebih besar gitu. Pada awal pandemi
itu tingkat risiko kematian dari pasien yang di ICU itu 67%. Tetapi semakin ke belakang sebenarnya menurun 50%. Tapi itu tetap sebuah angka yang sangat berbahaya bagi kita, sehingga concern kita adalah bagaimana menyediakan tempat perawatan yang semestinya bagi pasien yang sudah kondisinya semakin memburuk, tetapi juga bagaimana mempertahankan kasus aktif yang lain ini berada pada gejala-gejala yang ringan. Jadi tidak bergeser, karena semakin bergeser ke kanan ya, dari ringan, kemudian sedang, berat, dan kemudian masuk ICU, itu biasanya tingkat risiko kematiannya semakin besar. Ini yang menjadi concern di masyarakat. Makanya dalam pembatasan kegiatan masyarakat per tanggal 1 itu salah satu ada 4 indikator ya yang dilihat: tingkat kematian, kemudian bornya di atas 7%, kemudian juga tingkat penularan juga, tingkat penularan sama tingkat kesembuhannya di bawah rata-rata nasional. Mereka wajib melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, seperti itu. Baik, tingkat fasilitas kesehatan yang semakin menipis disebabkan oleh meningkatnya kasus positif COVID-19. Nah, menariknya Mas Heri, saat ini warga mungkin sudah merasakan yang namanya pandemic fatigue, di mana masyarakat mungkin sekarang sudah lelah, merasa capek dengan penerapan protokol kesehatan yang bisa mencegah penularan COVID-19. Lalu pertanyaannya Mas Heri, bagaimana supaya warga ini tetap bisa melaksanakan, tetap disiplin dan wajib melakukan protokol kesehatan dimanapun mereka berada? Karena masyarakat saat ini sudah merasa sangat jenuh sekali melakukan protokol kesehatan setiap hari kemanapun mereka berada. Karena ini juga yang nanti berindikasi pada peningkatan kasus COVID-19 yang semakin hari ini semakin meningkat sangat tinggi, Mas Heri. Iya benar, kami bisa memaklumi bahwa masyarakat sudah bosan ya. Tetapi penularannya ini juga belum bosan gitu. Jadi kita juga harus lihat ini sebagai sebuah realitas yang dihadapi. Kenapa penularan masih tinggi? Salah satu indikasinya karena rendahnya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Jadi memang Mas Andrew, akan sia-sia jika sebagian masyarakat disiplin sementara sebagian masyarakat tidak disiplin gitu. Jadi ini perlu sebuah kerja kolektif yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyadari ini gitu. Karena kalau kita menuruti kejenuhan gitu ya, kejumutan karena harus berhadapan dengan situasi ini, itu saya rasa juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Ada baiknya masyarakat juga melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat di negara-negara lain ya, bagaimana mereka menjalankan disiplin dan patuh misalnya. Kita lihat bagaimana Singapura yang begitu disiplin, mungkin dengan karakter masyarakatnya seperti kita ya, orang Melayu juga kayak gitu, dan mereka ternyata bisa menjalankan untuk berdisiplin dan akhirnya mereka kasusnya sangat terbatas. Kasus hariannya itu bisa dihitung dengan jari sekarang gitu. Di Singapura dengan jumlah penduduk yang mungkin juga sama mungkin dengan Jakarta ya, tingkat kepadatannya kayak gitu, tapi itu bisa dilakukan dengan cukup baik sehingga masyarakat di sana sekarang juga sudah relatif bebas gitu ya beraktivitas, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Wajib dari pemerintah dan ada penindakan juga yang tegas. Mereka ada denda yang sangat ketat ya teman-teman. Kalau ke Singapura pasti merasakan, di Jakarta kurang disiplin, di Singapura jadi sangat disiplin misalnya kayak gitu. Nah, dalam situasi kondisi sekarang ini memang sebaiknya ya kita harus segera berubah perilaku kita, menjaga kedisiplinan agar kemudian kita segera bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Baik, jadi tetap melakukan protokol kesehatan ya, Dulu ya. Betul. Baik, Mas Heri, kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak, Mas Heri. Dan pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Heri, tetap bersama kami di Halo Indonesia.